وبفضله ورحمته تغفر الذنوب والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله رب البريات، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para dosen, pengurus PKM Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, para mahasiswa dan mahasiswi, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kelonggaran, diberikan kesehatan, keluangan waktu untuk bisa melaksanakan aktivitas kita di hari Senin ini. Semoga aktivitas kita pada hari ini dicatat sebagai amal soleh kita. Amin ya Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada satu hadis yang sangat terkenal yang sering sekali kita dengar baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Dari hadis ini kemudian saya ambil sebuah judul pada kajian zuhur kali ini, yaitu 3 dimensi amal abadi. Ada 3 dimensi amal abadi, yaitu amal sosial, amal intelektual, dan amal spiritual. Apa sih makna hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tadi, Imam Muslim, yaitu idza mata ibnu Adam, ketika anak turun Adam meninggal dunia, inqata'a amaluhu, amalnya akan inqita'. Inqata'a itu artinya adalah putus, amalnya akan putus, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. 3 perkara inilah yang saya maknai sebagai 3 dimensi, yaitu shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqatin jariyah adalah sedekah jariyah. Ilmin yuntafa'u bihi artinya ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan. Waladin shalihin yaitu anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Pernah suatu ketika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Muhammad Nuh, itu berkunjung ke Kalimantan. Kebetulan pada saat itu adalah hari Jumat. Kemudian sang khatib menyampaikan. Apa yang disampaikan khatib? Di antaranya adalah harta benda yang kita tumpuk pada hari ini, rumah mewah yang kita
punya pada hari ini, rekening yang di mana-mana kita punya pada hari ini itu tidak akan dibawa mati. Terus kemudian kata khotib tadi menyitir hadis ini, idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Maka kemudian Pak Nuh menjawab, ya benar, itu benar semuanya. Tapi bukan berarti ketika kemudian semuanya tidak akan dibawa mati, itu kemudian kita tidak persiapkan diri. Artinya apa? Kalau kemudian shadaqatun jariyah, kan yang tidak akan yang akan dibawa mati itu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dalam hatinya Pak Nuh saat itu mengatakan bahwa bagaimana akan bisa sedekah jariyah kalau dia tidak punya harta. Nah, ini mafhum khulafahnya. Yang mau saya sampaikan ini kan hadis umum, tapi akan saya sampaikan mafhum wafaqah juga bisa. Mafhum wafaqahnya dari hadis ini. Artinya apa? Ketika ada kata-kata shadaqatun jariyah, itulah yang akan menjadi teman kita nanti setelah kita wafat. Kata-kata ini tidak boleh berhenti sampai di sini, karena pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mempunyai amal yang abadi tadi, yang tidak putus tadi. Ya, sedekah jariyah. Bagaimana kita bisa sedekah jariyah? Maka kemudian perhatian kita terhadap dimensi ekonomi, sektor ekonomi itu menjadi penting. Artinya apa? Harta di mata Islam itu mempunyai nilai yang sangat signifikan, karena di antaranya ini, kalau hadis ini saja itu artinya ketika kita akan bisa sedekah jariyah ketika kita punya harta. Bagaimana akan sedekah jariyah kalau tidak punya harta? Sedekah jariyah itu ada yang mengatakan ini adalah wakaf itu lah. Misalnya nyumbang masjid, nyumbang madrasah, nyumbang pesantren. Nah, biasanya adalah untuk fisik. Walaupun sekarang ada sedekah jariyah wakaf yang namanya wakaf produktif. Modal utamanya digulirkan dan digunakan hasilnya. Modalnya kan terus menerus tetap ada. Itu namanya wakaf produktif. Apapun itu namanya, yang jelas sedekah jariyah itu tidak begitu saja muncul, tapi sedekah jariyah itu harus diawali dengan ikhtiar usaha kita untuk bisa sedekah jariyah. Orang bisa sedekah jariyah ya rata-rata punya duit. Nah, ini hadis ini justru menjadi satu pemicu kita untuk bisa menjadi orang sukses secara ekonomi. Tetapi bukan hanya sukses ekonomi dalam arti titik di situ. Islam mengajari kita kalau kita sudah punya duit untuk apa? Nah, what next-nya itu yang penting. Supaya amal kita itu abadi, maka kemudian sebagian dari rezeki yang kita punya digunakan untuk sedekah jariyah. Jadi kayaknya hadis yang apa itu ya ada nuansa-nuansa akhiratnya lebih kental, itu ternyata nuansa duniawinya juga tergantung bagaimana kita memandang hadis itu. Ternyata ketika hadis ini kita lihat dari sudut yang berbeda, oh, untuk bisa sedekah jariyah ya mau tidak mau kita harus aksi secara ekonomi. Maka orang harus bekerja, bisa bekerja keras dan juga bekerja cerdas. Apalagi zaman sekarang, zaman digital kayak ini, orang duduk-duduk kayak gini juga bisa sambil kerja.
Jadi bekerja sekarang itu tidak hanya bekerja keras oke, itu depan dulu, tapi bekerja cerdas itu juga lebih penting lagi, karena kayaknya duduk-duduk saja, hanya di rumah saja, tapi ternyata dia bekerja. Hari ini depan laptop, yang penting ada wifi, selesai. Itu bekerja cerdas. Tapi ini agama mengajarkan bukan hanya sekedar bekerja cerdas, tapi juga bekerja ikhlas. Nah, itu supaya agar mempunyai nilai ukhrawi, nilai keakhiratan. Innamal a'malu. Banyak sekali sekarang orang tua itu yang tidak tahu pekerjaan anaknya. Kayaknya duduk-duduk di atas kursi gitu kan, dalam kamar, tapi ternyata bekerja. Karena memang gap generasi yang berbeda ini yang menjadikan dia tidak mampu, ya, orang tua tidak tahu lah dunia anaknya. Dunia anaknya tidak tahu. Lah, oleh karena itu maka eksis secara ekonomi, eksis secara dunia itu penting. Tapi tadi tidak berhenti sampai di situ, harus ada namanya kerja ikhlas supaya kita bisa bersedekah jariyah yang amalnya abadi, yang ganjarannya itu bisa dinikmati walaupun dia sudah mati. Itu namanya sedekah jariyah. Sebenarnya bukan hanya sedekah jariyah itu dalam bentuk wakaf, karena sedekah itu ya macam-macam. Yang jelas mengeluarkan sebagian harta yang kita punya itu adalah tuntutan agama. Kenapa agama mewajibkan zakat? Zakat itu wajib. Tentunya terhadap orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Ketika itu urusannya adalah harta-harta yang memang aturannya harus melampaui 1 tahun. Jadi wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kalian itu ada haqqun, ada hak lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta ataupun yang tidak meminta, orang fakir yang minta atau yang tidak minta. Kita ini nggak bisa individualis dalam hidup ini. Semua yang kita punya, semua yang kita pakai itu tidak ada satupun yang memang benar-benar peran kita semua. Tidak ada. Baju yang kita pakai nggak ada penjahit, repot. Nggak ada produsen kain, repot. Nggak ada pemintal yang bahannya ini juga repot. Semua kita terkoneksi satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita nyukur sendiri juga nggak bisa, ya Pak. Cukuran mesti sama orang lain. Tukang cukur itu kalau nyukur juga sama orang lain. Dokter kalau sakit emangnya yang mengobati sendiri kan juga enggak. Lah karena kita itu terkoneksi, maka sebagai sebuah hablum minan nas. Homo sosius kita ini adalah homo sosial. Maka barang kamu ketika kita berhubungan dengan orang lain itu ada ketidakadilan sekecil apapun itu. Misalnya penghargaan terhadap tukang cukur 10.000 itu hari ini cukup gitu kan misalnya. Itu kan ada menyisakan, kita menyisakan ketidakadilan dalam ruang muamalah itu. Banyak sekali ketidakadilan. Kita misalnya orang beli sesuatu, ada unsur paksaan nggak, ada unsur menipu dikit-dikit nggak, kan ada. Yang sebetulnya tidak bagus amat, tapi promosinya begitu rupa kan. Hari ini kayak kita kadang-kadang termakan oleh iklan. Nah, harta yang termakan oleh iklan itu harus dibersihkan. Harta yang agak hurur, padahal bai'ul gharar itu adalah dilarang. Karena ada sesuatu yang sifatnya unsur ketidakadilan tadi, ketidakadilan ekonomi dalam ini, maka kemudian kita bersihkan lewat sedekah, lewat zakat. Yang memang kalau zakat itu memang benar-benar dipaksa. Zakat tidak dipaksa. Kalau di bawah persentase zakat itu kita pelit sekali.
Zakat saja itu masih sudah pelit, apalagi di bawah zakat. Itu berarti pelitnya. Maka anak insan qaturo. Manusia itu memang tabiatnya pelit sekali. Maka dipaksa sama Gusti Allah agar supaya kita mengeluarkan zakat kita. Semakin besar semakin bagus. Apalagi sampai kemudian wakaf tadi shadaqatin jariyah. Jadi hadis ini tidak bisa dibaca hanya sekedar tarjamah, tapi dibalik itu apa? Oh ternyata shadaqatin. Bagaimana kita akan sedekah jariyah? Kalau kemudian kita tidak punya harta, maka kemudian ikhtiar agar kita eksis di dunia ekonomi itu penting. Contohnya juga banyak, bukan berarti orang Islam itu harus miskin, enggak boleh. Harus ikhtiar. Masalah kemudian nanti kita tidak ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya ya itu. Tapi percayalah bahwa as-sawab biqadri ta'ab. Pahala ganjaran itu akan menyesuaikan dengan ikhtiarnya. As-sawab biqadri istidad. Ganjaran akan menyesuaikan dengan persiapannya, ikhtiarnya. Ayun hadirun yarhamullah. Bahwa ini adalah kata-kata shadaqatin jariyah. Jadi supaya kita bisa wakaf, ya harus eksis dulu. Ini Prof Nuh itu saya saat itu ya G gitu istilahnya. Ya gitu. Tapi bagaimana untuk bisa sedekah jariyah harus eksis di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ya, hadisnya kan begitu kan. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa memberikan kemanfaatan baik kepada dirinya ataupun orang lain. Di sini lembaga-lembaga pendidikan dari paling bawah sampai tidak terhingga. S3 itu bukan terakhir. Katakan Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi." Cari ilmu itu dari buayan sampai masuk yang lahat. Never ending. Mencari ilmu. Oke, sudah doktor, oke sudah profesor, tapi tidak boleh kemudian berhenti karena ilmu itu la nihayatalah. Sudah tahu ini, belum tahu ini, belum tahu ini, sudah tahu ini, belum tahu ini, terus gitu. Profesor itu kan gelar di bidang tertentu. Bidang ekonomi nggak tahu teknik, bidang teknik nggak tahu tentang humaniora. Jadi ilmu itu lah. Padahal diri manusia ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Ekonomi saja nggak bisa, humanioranya saja nggak bisa, politiknya saja nggak bisa, sosialnya saja nggak bisa. Apa ini? Anatomi tubuh saja nggak bisa. Maka kemudian Al-Ghazali membagi kitab ilmu itu ada dua. Ilmu yang sifatnya adalah apa istilahnya eksplisit dan exit knowledge dan explicit knowledge. Ini juga pernah menyampaikan ini. Artinya apa? Satu ada ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi itu namanya explicit knowledge yang berdasarkan empirisme, logika, gitu kan, sebab akibat. Tetapi ilmu agama ada segmentasi lain. Di samping ilmu-ilmu empirisme juga dikaji ilmu-ilmu yang sifatnya adalah spiritual. Percaya nggak percaya, apalagi yang umat Islam itu mau tidak mau, ya kita sholat itu karena percaya. Itu adalah ilmu yang sifatnya spiritual, existentialis tadi. Karena Islam mengajarkan bahwa dunia itu bukan satu-satunya alam. Dunia ini adalah alam setelah sebelumnya sudah ada alam. Sebelumnya sudah ada alam. Rabbana amattana isnatain wa ahyaitana isnatain. Ini Al-Quran. Wahai Tuhan, Kau telah matikan aku 2 kali dan Kau hidupkan aku 2 kali. Kapan mati 2 kali? Kapan hidup 2 kali kan misalnya?
Sementara kita baru tahunya sekarang ini. Ini adalah hidup pertama. Nah, alam sebelumnya itu adalah alam kematian kita. Itu hanya sebutan. Ya. Terus kemudian ada alam mati kedua yaitu alam kubur. Alam kehidupan kedua adalah alam akhirat. Ini nggak bisa kemudian didekati dengan empirisme. Kalau mau tahu bahwa alam kubur itu nyata, ya mati dulu. ya kita nggak bisa menyatakan bahwa empirisme nggak akan menjangkau itu. Bagaimana mengatakan bahwa dalam kuburan itu ada kehidupan? Kematian yang disebut kematian oleh manusia itu di alam kubur itu ada alam. Kalau tidak ada alam berarti ya tidak ada pertanyaan kubur dong. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Enggak ada. Ngapain bertanya sama orang yang tidak dengar gitu kan? Berarti ada alam. Alamnya berbeda. Tentunya alam yang seperti itu adalah didekati dengan keimanan. Dengan keimanan. Sama seperti pertanyaan surga. Ketika kita bertanya tentang surga misalnya, maka kemudian ilmu tentang surga itu juga berbeda pendekatannya dengan ilmu empirisme yang ada di dunia ini. Di dunia ini yang namanya benda ketika dilempar ke atas akan jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi. Susu setelah diperah kemudian tidak cepat-cepat diminum, susu itu akan apa? Basi. Arak ketika diminum akan teler. Itu hukum dunia. Tapi hukum akhirat, hukum surga berbeda, Pak. Kan di surga itu kan ada gambaran di surga. Saya bacakan di surga itu menurut surah apa ya? Kalau nggak Muhammad surah ini. Oh, surah Muhammad. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa adalah fiha anharun mim ma'in ghairi asin. Ada apa itu nahrun itu apa sungai min ma'in ghairi asin, dari air yang ghairi asin. Wa anharun min labanil lam yataghayyar ta'muhu, dan juga ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Ingat, susu dunia mengalami kebasian. Susu di akhirat, di surga maksudnya, tidak mengalami berubah. Nah, ini masih ada jadi. Wa anharu min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai dari khamr, arak, ladzatil lisyaribin, yang menjadi lezat bagi yang meminumnya. Jadi nanti tidak kebagian di dunia ini, tenang saja, nanti di akhirat akan kebagian, maksudnya gitu. Bagi yang sudah kebagian di dunia ya siap-siap gak dapat di akhirat. Wa anharim min asalin musaffa, ada lagi yang namanya sungai min asal, dari madu musaffa yang jernih, madu murni. Kalau di dunia ini kan ini madu murni campurannya. Jadi benar-benar murni susah sekarang itu kan, karena kalau nggak dicampur nggak cepat kaya itu. Nah, ini jadi ada ilmu tertentu, kata Imam Ghazali tadi, ini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya non empiris tadi. Karena ini memang harus disampaikan. Maka hal itu harus didekati dengan keyakinan. Nah, ilmu yuntafa'u bihi dari hadis tadi adalah ilmu itu bermanfaat dua-duanya, baik ilmu empirisme ataupun yang tidak empiris tadi, yang sifatnya spiritual tadi. Ketika disampaikan kepada orang lain,
kemudian ilmu itu kemudian menjadi teknik, menjadi sains, ya, itu maka kemudian kalau mendatangkan kemanfaatan, itu ilmu itu akan memberikan ganjaran bagi yang sudah meninggal. Nah, supaya bisa ya berarti jadi saintis gitu loh, menjadi punya karya, punya penemuan. Kalau ada ilmu harus disampaikan kepada orang lain, maksudnya begitu. Jadi tidak usah kemudian dikonfrontasikan antara ilmu-ilmu agama, maksudnya ilmu-ilmu yang sifatnya keakhiratan dengan ilmu-ilmu kedunia. Dua-duanya itu semuanya ketika mendatangkan kemanfaatan, maka itu akan mengalir terus. Saya ngajari anak didik saya, kemudian dia dengan didikan saya itu dia mau sholat, dia mau berzakat, dia mau berbuat baik pada orang lain dengan dasar ilmu yang saya berikan, berarti saya dapat mengalir terus ke saya itu ganjarannya. Demikian juga para profesor, para dokter itu yang menemukan sesuatu kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dunia, maka mereka akan mendapatkan ganjarannya di alam kubur. Tidak dikonfrontasikan tapi dipadukan antara ilmu agama dengan ilmu. Nah, itu penting. Jangan sampai kemudian kita kemudian mendiferensiasi bahkan mendikotomi antara agama sama dunia. Gimana sampai akhirat kalau nggak pakai dunia, kan? Kalau hanya dunia saja berarti Anda tidak punya akhirat. Terakhir ini sudah 2 menit. Berapa menit? 2 menit. Satu lagi adalah shadaqatin jariyah awil yuntafu bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Waladin shalihin yad'ulah. Apa makna waladin shalihin yad'ulah? Anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya tentunya gitu kan. Waladin sholihin ini berbeda dengan ibnin sholih. Waladin sholih berbeda dengan ibnin sholih. Apa bedanya? Walad kalau anak kandung namanya ibnun. Kalau anak kandung ataupun tidak kandung namanya walad. Artinya waladin sholihin itu bisa anak pungut, bisa anak didik. Nah, kalau tidak kemudian mendoakan gurunya, mendoakan kiainya, mendoakan ustadznya, mendoakan dosennya, itu juga kan ya waladin sholihin ya itulah. Sekali lagi waladin sholih walaupun terjemahnya itu biasanya adalah anak soleh yang mendoakan, itu anak di situ yahtamilu ala an-nau'ain, memuat 2 dimensi, bisa anak kandung, bisa anak non kandung. Jadi selama kita kemudian mendidik kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, kemudian kita ajarkan dia agar supaya mau mendoakan